Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Sumaryati dengan NIM 13170367 dari kelas 13 6A35. Di sini saya akan membawakan presentasi dengan tema pacaran dalam kacamata Islam. Pacaran tidak lepas dari tindakan menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fitnah ini berawal dari pandang memandang lawan jenis, kemudian timbul rasa cinta di hati, kemudian berusaha ingin memilikinya dengan cara kirim WhatsApp, telepon, dan lain-lain. Setelah itu, saling bertemu, bertatap muka, menyepi, bersentuhan, dan saling mengungkapkan rasa cinta dan sayangnya. Semua perbuatan tersebut dilarang dalam Islam karena menuju ke perbuatan yang lebih kecil, yaitu zina. Bahkan boleh dikatakan semua perbuatan tersebut merupakan zina. Rasulullah SAW bersabda, ditetapkan atas anak Adam bagiannya dari zina, akan diperolehnya hal itu, tidak bisa tidak. Kedua mata itu berzina, zinanya dengan memandang. Kedua telinga itu berzina, zinahnya dengan mendengarkan. Lisan itu berzina, zinahnya dengan berbicara. Tangan itu berzina, zinahnya dengan memegang. Kaki itu berzina, zinahnya dengan melangkah. Sementara itu, hati berkeinginan dan berangan-angan, sedangkan kemaluannya yang membenarkan itu semua atau mendustakannya. Hadis riwayat Muslim Al-Bukhari. Islam melarang pacaran bukan tanpa sebab. Pacaran itu selain daripada mendekati zina yang merupakan dosa besar, juga bisa menimbulkan berbagai macam bahaya yang kesemuanya tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga merugikan orang lain. Bahaya pacaran antara lain, yang pertama, mendekati zina. Hadis dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya mengatakan, Rasulullah SAW berkata kepada Ali, "Hai Ali, janganlah ikuti pandangan pertama dengan pandangan kedua. Karena pandangan pertama untukmu dimaafkan dan pandangan kedua tidak untukmu, tidak dimaafkan." Hadis riwayat Abu Dawud. Bahkan jika ada yang mengaku pacaran dalam jarak jauh atau yang biasa dikenal dengan istilah LDR, sama saja perkaranya. Zina itu bukan berarti bertemu lantas melakukan hubungan intim tanpa ada ikatan pernikahan. Bahkan ketika si laki-laki mengirimkan pesan pendek kepada si perempuan, itu juga mendekati zina. Bahkan bisa jadi sudah termasuk perbuatan zina, karena termasuk dalam zina hati dan pikiran. Memikirkan betapa bahagianya saat mengirimkan pesan tersebut sambil membayangkan wajah satu sama lain, bertambahnya lagi dosa. Yang kedua, menghilangkan konsentrasi. Ada yang bilang pacaran itu bisa menjadi penyemangat belajar atau bekerja. Sungguh salah pemikiran yang demikian. Nyatanya pacaran itu hanya menguras otak dan membuyarkan konsentrasi. Fokus belajar justru hilang dan pekerjaan jadi terabaikan. Pacaran itu tidak mudah, sebab melibatkan dua kepala, bahkan bisa jadi 3, 4, dan seterusnya. Dengan prioritas yang utama adalah bagaimana caranya membahagiakan si pacar. Akibatnya, berbagai cara dilakukan hanya demi membuat senang satu sama lain. Rela meninggalkan pekerjaan dan membuang waktu belajar hanya demi menemani sang pacar berjalan-jalan. Jika suatu saat terjadi yang namanya perselisihan, justru akan memicu stres yang menyebabkan semangat belajar menjadi hilang. Yang ketiga, penyebab banyak kerugian. Yang keempat, mengganggu kehidupan bermasyarakat. Yang kelima, mudah terjerumus ke perzinaan. Yang keenam, melemahkan iman. Yang ketujuh, mengajarkan kepada kemunafikan. Yang kedelapan, mengurangi produktivitas dan minat belajar. Yang kesembilan, menjadikan hidup boros. Yang kesepuluh, pemicu tindak kriminal.
Melanjutkan penjelasan teman saya Ella Sumaryati, nama saya sendiri baru Winawida Yoga. Ta'aruf dengan pacaran bolehkah? Banyak orang awam beranggapan bahwa pacaran adalah sarana untuk berta'aruf atau berkenalan. Kata mereka, dengan berpacaran akan diketahui jati diri kedua calon mempelai, supaya nanti jika sudah menikah tidak kaget lagi dengan sikap keduanya dan bisa saling memahami karakter masing-masing. Tidakkah mereka menyadari bahwa yang namanya pacaran tentu tidak terlepas dari khalwat atau berdua-duaan dengan lawan jenis dan ikhtilat, atau laki-laki dan perempuan bercampur baur tanpa ada hijab atau tabir penghalang. Padahal semua itu telah dilarang dalam Islam. Larangan tersebut sebagaimana tertuang dalam sabda Rasulullah SAW, sekali-kali tidak boleh seorang laki-laki bersepi-sepi dengan seorang wanita kecuali wanita itu bersama mahramnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Oleh karena itu, kendati telah resmi melamar seorang wanita, seorang laki-laki tetap harus menjaga jangan sampai terjadi fitnah. Dengan diterima pinangnya itu tidak berarti ia bisa bebas berbicara dan bercanda dengan wanita yang akan diperistrinya, bebas surat menyurat, bebas bertelepon, ber-SMS, bebas chatting, atau bercakap-cakap apa saja dengan wanita tersebut. Adakah pacaran Islami? Mereka hendak tampil beda dengan pacaran-pacaran orang awam. Tidak ada saling sentuhan, tidak ada pegang-pegangan, masing-masing menjaga diri. Kalaupun saling berbincang dan bertemu, yang menjadi pembicaraan hanyalah tentang Islam, tentang dakwah, saling mengingatkan untuk beramal dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengingatkan tentang akhirat, surga dan neraka. Begitulah katanya. Ketahuilah, pacaran yang diambil-ambil Islam ala mereka, tak ubahnya omong kosong belaka. Itu hanyalah makar iblis untuk menjerumuskan orang ke dalam neraka. Adakah mereka dapat menjaga pandangan mata dari melihat yang haram, sedangkan memandang wanita atau laki-laki termasuk perbuatan yang diharamkan? Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka. Quran Surah An-Nur ayat 30 dan 31. Tidak tahukah mereka bahwa wanita merupakan fitnah terbesar bagi laki-laki? Rasulullah SAW bersabda, tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada fitnahnya wanita. Hadis riwayat Al-Bukhari. Segeralah menikah bila sudah mampu. Para pemuda yang sudah berkemampuan lahir dan batin diperintahkan agar segera menikah. Inilah solusi terbaik yang diberikan Islam, karena dengan menikah seseorang akan terjaga jiwa dan agamanya. Tetapi jika memang belum mampu, maka hendaklah berpuasa, bukan berpacaran. Rasulullah SAW bersabda, wahai generasi muda, barang siapa di antara kalian telah mampu menikah, maka segeralah menikah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menjaga kemaluan dan memelihara pandangan mata. Barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah berpuasa, karena puasa menjadi benteng. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dengan menikah, segala kebaikan akan datang. Itulah pernyataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Islam menjadikan pernikahan sebagai satu-satunya tempat pelepasan hajat manusia terhadap lawan jenisnya. Lebih dari itu, pernikahan sanggup memberikan jaminan dari ancaman kehancuran moral dan sosial. Itulah sebabnya Islam selalu mendorong dan memberikan berbagai kemudahan bagi manusia untuk segera melaksanakan kewajiban suci itu. Jadi, janganlah kita ikut-ikutan budaya barat yang sedang marak ini. Bagi orang tua, jangan biarkan putra-putrimu terjerembab dalam fitnah pacaran ini.
Jangan biarkan mereka keluar rumah dalam keadaan membuka aurat, tidak memakai jilbab, atau malah memakai baju ketat yang membuat pria terfitnah dengan penampilannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Ahzab ayat 59.